Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala al-anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Bapak-bapak, ibu-ibu lan sederek-sederek ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita ngucapaken raos syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala bilih wonten ing enjang menika Allah dipun paringi dumateng kita sedaya kesehatan, kekuatan, kemudahan untuk sareng-sareng makempal manunggal wonten ing masjid napa nika? Umat Muhammad nggih. Wonten ing dusun Sepanjang ya, dusun Sepanjang Margo Santen nggih. Alhamdulillah. Nggih. Dusunnya Margo Santen, desanya Sepanjang nggih. Alhamdulillah niki ingkang pertama kali nggih kula hadir wonten ing majelis mriki. Mudah-mudahan niki dados suatu kebaikan baik saya pribadi dan kepada seluruh jamaah, dan mudah-mudahan kita sedaya napa ingkang kita usahakan ing enjang menika dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala dados amal kesainan sehingga kita selamat fidin wa dunya wal akhirah. Shalawat dan salam kita limpahaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ugi para sahabat, keluarga lan pengikut-pengikutipun dumugi yaumul kiamah kelak. Sebagaimana info ingkang dugi dumateng kula niku bilih mayoritas niku yang hadir majelis mriki niku tiyang sepuh nggih. Nggih. Alhamdulillah mungkin ya kemudian saya memilih tema ini, yaitu memaksimalkan panjang umur. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala maringi dumateng kita sedaya niku nggih yuswa sampun masyaallah niki mbah-mbah sedaya nggih. Nggih wonten sing muda-muda ketingale mahasiswa mriki. Kalau enggak mahasiswa sini kayaknya juga mungkin enggak di sini. Tapi mungkin enggak juga, ada beberapa pemuda-pemuda dari kampung. Alhamdulillah. Memang begitu, Pak. Jadi siklus kehidupan kita ini ya sering saya sampaikan bahwa ahlil masjid ini ku satu biasanya TPA, ya, anak-anak SD niku nggih. Ya, kemudian yang kedua nggih sampun mbah-mbah ya 40 tahun ke atas lah. Nah, kalau yang umur-umur 25 sampai 40 itu kok kayaknya jarang-jarang. Kecuali ya memang mereka punya komunitas, punya aktivitas yang hidupnya memang selalu dekat dengan masjid. Masya Allah. Suatu hal yang langka lah. Kalau ada yang seperti itu luar biasa, berarti dia termasuk pemuda yang oleh Rasulullah SAW dikabarkan sebagai syabun wa qalbuhu muta'allaqun bil masajid. Lan para pemuda ingkang hatinya niku terikat kalih napa? Masjid. Masyaallah. Luar biasa. Jenengan ibu-ibu, bapak-bapak sedaya milih napa menawi nggadahi putra putri ingkang aktif wonten ing masjid, remaja, dewasa terutama nggih, itu berarti suatu karunia yang luar biasa. Hari ini jarang kita dapatkan mereka itu ada di masjid. Jadi itu sebagai keberkahan, sebagai fadilah karunia saking Allah Subhanahu wa taala. Betul nih, Pak. Betul. Ya. Nanti balik-balik ke masjid niku nggih nek sampun sepah. Nggih. Sampun istilahnya tiang Jawi niku napa? 50 niku tirose niki cocokologi napa pripun nggih. Seneng ketonan. Nah, senengin nganggo iket atau pokoknya pakainya napa
pakainya peci, kemudian baju koko teng masjid. Niku nek sampun umur 50. Ngoten. Masya Allah. Tapi nek pun 50 kok dereng ngoten niku, nah berarti niku termasuk bagian apa? Ya nek tiang napa Indonesia niku tua-tua keladi. Makin tua makin jadi niku. Nakale telat ngoten. Nggih. Nek bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek kok mboten sobo masjid, berarti niku napa? Nakale telat. Kudune wis entek pun rampung gitu. Karek madosi bekal akhirat. Masyaallah. Alhamdulillah. Dados nek panjenengan bapak-bapak, ibu-ibu kok nek pas Ahad pagi mboten tinggi jalan-jalan, mboten tinggi napa ya untuk hal-hal yang mungkin tidak positif, tapi digunakan untuk ngaji, digunakan untuk taklim, digunakan untuk ibadah, Masya Allah itu luar biasa, luar biasa. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku nyebataken wonten salah setunggaling hadis nih. Idza aradallahu bi abdin khairan, jika Allah mengendaki seorang hamba niku kebaikan, ista'malahu, maka Allah Subhanahu wa taala niku akan memperkerjakannya, ya, menjadikan hamba tadi itu sebagai pegawainya, karyawannya, atau dipergunakan oleh Allah. Jadi kalau Allah menghendaki seorang hamba itu sebuah kebaikan, Allah akan memperkerjakannya. Allah akan menjadikan sisa umurnya itu untuk bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka para sahabat niku bingung, pripun cara niku Allah mempekerjakan hambanya itu pripun? Ya, mempergunakannya itu bagaimana? Mereka bertanya, faqila ya Rasulullah kaifa ista'malahu. Ya Rasulullah, pripun kok Allah niku mempergunakan seorang hamba tadi gimana? Memanfaatkannya tadi. Qala Rasulullah SAW bersabda, yuwaffiqhu, maka Allah akan memberi petunjuk, memberi hidayah, menuntunnya li amalin sholihin, untuk sebuah amal soleh, qabla mautihi, sebelum meninggalnya. Masya Allah. Sebelum apa? Meninggalnya. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita, ya, tanda itu sebuah kebaikan apabila sebelum meninggal itu kita melakukan suatu amal soleh, amal kebaikan. Sehingga para ulama menjelaskan maksudipun apa? Maksudipun pilih seseorang itu oleh Allah diberi hidayah untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan puasa, untuk melaksanakan sedekah, untuk melaksanakan menyambung silaturahim, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya, berbakti kepada orang tua, mengaji, ya, membaca Al-Quran, kemudian meninggal di atas kebiasaan amal soleh tersebut. Meninggal ketika sholat, meninggal ketika puasa, meninggal ketika hendak melaksanakan atau sedang melaksanakan amal kebaikan. Masya Allah. Karena ada juga sebuah hadis yang lain menyebutkan bahwa manusia itu mata ala ma'asya alaih. Orang itu mati di atas kebiasaannya. Gitu. Kalau biasanya mendem, kemungkinan besar mati dalam keadaan mendem. Ya. Lah, oleh Allah di akhir sisa hidupnya itu dijadikan dia terbiasa melakukan amal kebaikan. Nah, salah satu bentuk amal kebaikan yang ngaji nih.
nggih, ngaji, menghadiri majelis taklim, sholat 5 waktu di masjid berjamaah, ngoten nggih. Ibu-ibu nggih angsal nih. Ya. Nek pun sepah pun Aisyah ngoten pun sudah nggak ada harapan menikah lagi atau sudah menopause bahasanya lagi. Ya, boleh-boleh saja sholat jamaah di masjid itu boleh. Ya, untuk mendapatkan fadilah sholat jamaah. Ya. Ya, selama tidak ada fitnah. Jadi itu bagian daripada suatu kebaikan yang dikehendaki oleh Allah terhadap hambanya. Jadi kalau kita ngaji Bu, hadir di majelis taklim ini bagian daripada kehendak Allah yang baik. Kehendak Allah yang baik. Ampun nyesel, wah tonggone melaku-melaku jalan-jalan yang pantai. Wong gunung kan mesti yang pantai nggih Bu. Nek wong pantai mesti yang gunung. Ya. Kewalian jane menungso niku nggih, jane golek hiburan iki nek ngomah nggih saged. Lah wong kutha pengen yang gunung gitu, yang desa, wong desa pengen yang kutha gitu. Wong gunung pengen yang pantai, wong pantai pengen yang gunung. Apa nek pantai bendina syukur kaya ngono. Lah awake dhewe nek gunung ya ngopo nyang rene iki gunung ya kaya ngene iki. Ya. Tapi ya itulah anehnya manusia. Ampun iri Bu. Ya. Kedai. Harusnya orang-orang yang enggak ngaji, orang-orang yang enggak belajar agama, orang-orang yang enggak melakukan amal soleh itu yang iri kepada kita. Ya, jadi bersyukurlah. Ya, alhamdulillah kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan, diberi waktu untuk bisa merubah kebiasaan lama kita yang tidak baik di sisa umur kita, di akhir hayat kita. Karena itu Masya Allah karunia yang luar biasa. Betul, karunia yang luar biasa. Banyak bersyukur. Ya, raketang yogur sajiannya paling teh manis ngoten nggih. Kalian apa meneh? Wonten senake nggih. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Malah mriki beto beras nih. Kula napa jenenge ningalin dianjurkan bahwa beras 1 gelas ngoten nih. Masya Allah luar biasa. Ya. Selain ngaji, amal soleh, sedekah niku nggih amal soleh. Ya, ganda. Bisa lebih triple, bisa banyak amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Pokoknya semampu kita bisa mengamalkan kebaikan, lakukanlah sebanyak mungkin. Ya. Supaya mudah-mudahan nanti kita meninggal diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beramal soleh. Ada sebuah doa yang mungkin perlu untuk kita biasakan, ya, biasakan untuk kita doakan. Kita mendoakan untuk diri kita sendiri, keluarga kita, doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu biasanya kalau di dalam Quran yang cetakan Utsmani itu, cetakan Arab itu biasanya di akhir khatamul Quran, doa khatamul Quran itu ada disebutkan itu doa itu. Dan kalau semua doa itu bisa kita hafalkan lebih bagus, alangkah lebih bagusnya bisa kita hafalkan. Udah cukup doa itu saja, insya Allah sudah mencakup seluruh doa-doa yang kita inginkan dunia dan akhirat. Di antara doanya itu ada 2 doa yang patut untuk kita hafalkan, terutama bagi kita yang sudah sepuh. Meskipun ya yang muda pun harus ya. Ya, jangan merasa aku cik enom cik suwe ya. Sapa ngerti ya, maksudnya kula mengke 30 tahun lagi panjenengan nggih samilah ampun dipercepat ya. Ya, siapa tahu, karena kita enggak tahu kematian itu suatu yang pasti, tapi datangnya yang tidak pasti. Kadang-kadang Masya Allah sing loro niku bertahun-tahun ditunggoni dirawat kali sing sehat.
Sing sehat kekeselen turu bablas. Masya Allah. Niku sing stroke pirang-pirang tahun mboten meninggal. Lah sing sehat sing gaene ngangkat malah masuk angin meninggal. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Doa niku yaitu Rasulullah SAW bersabda, Allahumma ja'al khaira umri akhirahu. Ya Allah, jadikan sebaik-baik umurku itu di akhir hayatnya. Akhir hayat itu umur yang paling baik. Padahal kita nggak tahu akhir hayatnya kapan, gini apa betul? Ya, bisa sebulan lagi, setahun lagi, 10 tahun lagi, nggak tahu. Ya, itu menunjukkan bahwa kita diperintahkan untuk selalu nopo waspodo, waspada, selalu menyiapkan diri, selalu merasa bahwa sudah dekat ajalnya, selalu merasa bahwa ini adalah seakan-akan terakhir umurku. Ya. Allahumma ja'al khaira umri akhirahu wa khaira amali khawatimahu, dan sebaik-baik amalku niku penutup usiaku. Ya. Jadi menutup usia kita, mengakhiri ajal kita itu dalam keadaan sebaik-baik amal yang dikerjakan. Itu. Ya. Ada yang mungkin lagi sholat jamaah gitu, tiba-tiba ambruk atau sujud nggak bangun-bangun. Masya Allah, itu luar biasa. Meninggal dalam keadaan beramal soleh, amal terbaiknya itu dalam keadaan sujud menghadap Allah dan pada posisi yang paling dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Luar biasa. Ya. Wa khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka fi, dan sebaik-baik hariku adalah hari aku bertemu dengan Engkau ya Allah. Itu hari yang paling baik. Artinya di mana kita sudah memastikan diri berada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya ahli surga saja yang nanti bisa melihat Allah Subhanahu wa taala secara khusus. Jadi Allah nanti menampakkan kepada makhluknya itu 2 kali. Ada secara umum nanti di proses yaumul hisab, proses di mana akan di padang mahsyar akan ditimbang, ada dinampakkan amal, akan dihitung, akan macam-macam lah itu tadi ya. Ya. Kemudian di mana tidak ada yang melihat kecuali orang-orang yang beriman. Itu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala secara telanjang mata, maksudnya seperti melihat matahari ya. Secara langsung, melihat secara langsung. Padahal kalau tidak ada yang mampu di dunia ini melihat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ya, tidak ada. Ya. Di mana pernah Nabi Musa itu minta supaya melihat Allah, tapi tidak mampu. Dia baru lihat tandanya saja sudah pingsan, tersungkur, tidak bisa. Tapi nanti di yaumul qiyamah, di akhirat, di surga Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu dan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita sudah berada di surga. Memastikan diri kita berada di mana? Surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari di mana kita ini sudah tidak ada lagi kesedihan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Sudah enak terus. Kalau bahagia, bahagia terus. Kalau nikmat, nikmat terus. Kalau di dunia ini kita ini sedang menikmati kenikmatan aja kadang-kadang tidak bahagia. Di dunia ya. Kita sedang menikmati kenikmatan itu enggak nikmat.
Nggih. Nek wong lara niku ya mbok kon mangan sate emoh ya. Nggih. Kon makan apa wae pokoke panganan sing paling favorit dia pas lagi sakit ora doyan. Ya. Ora kok kolu. Nih, Pak. Atau kita lagi bersenang-senang itu mesti ada capeknya, ada susahnya, ada beratnya. Nopo kemauan. Dengan senang-senang apapun, senang-senang dengan wanita atau dengan pria, senang-senang dengan harta, senang-senang dengan anak, senang-senang dengan waktu, senang-senang dengan harta, semua senang-senang kita itu ada ndak senangnya. Pengen melaku yang gunung kejebak macet. Nek gunung lho Pak, macet nih. Saestu niku ajeng muncak niku ngantri duwa niku. Wah, Masya Allah, macet. Napa meneh di jalan raya niki? Macet sakniki pun Sabtu Ahad niki mungkin nek siang ngoten. Wah, kula nek teng napa Pondok Nginggil niku wah macet niki mesti ya. Enek kesel ya, enek males ya. Jadi kita itu senang-senang ke pantai gitu. Perjalanannya aja udah melelahkan, capek. Ya. Pantai Gunung Kidul 4 jam perjalanan. Ya, ngantek boyoken niku. Lah sek-sekan gitu. Nah, arep mobil dhewe ora duwe. Numpak bis yo napa bareng-bareng ya niku nek wau berbagi tempat. Burung mengke macet, durung mengke napa mogok, durung mengke jajane gitu. Ya seneng-seneng ning entek duwite ngoten ya. Wah, iki tabungan sak wulan berkurang ya. Niku Pak, jadi di dunia ini tidak ada sesuatu kesenangan yang senang murni itu ndak ada. Mesti ada susahnya, mesti ada capeknya, mesti ada yang tidak enaknya. Panjenengan mbok kalih mbok wedok ngoten sedina 5 ronde. Lak klenger kian ya. Napa meneh pun sepuh-sepuh niki nggih. Ya Allah. Pun enggak ada yang enak Pak. Di dunia ini. Sak enak-enaknya di dunia ada enggak enaknya. Sak enggak enaknya di dunia ada enaknya. Ajeng teng puting-puting mboten gadah napa-napa niku ya alhamdulillah malah enak. Teng griya mawon kan enak gitu. Ora kesel gitu. Saged amal soleh, ibadah, maca Quran. Ya coba kalau kita punya duit ke sana kemari, wah serane entek. Ora sempat ngaji, gitu. Nah, tapi nek mboten gadah napa-napa, alhamdulillah iso ngaji entuk panganan. Nek wonten nggih. Alhamdulillah. Saestu niku. Terus ndak ada Pak di sini tuh pokoknya sesuatu yang enggak enak itu mesti ada enaknya. Sesuatu yang enak pasti ada enggak enak. Kecuali nanti di surga atau di neraka. Nek enak ya enak terus. Ya, nek ora enak ya ora enak terus. Efeknya ya enak, nanti akhirnya ya enak. Pokoknya awal, akhir dan selanjutnya enak terus. Ya, itu surga lan neraka. Nggih. Masya Allah. Ini menjadikan kita ini mari bersama-sama memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita, terutama yang sudah sepuh-sepuh nih. Karena memang itu sudah ada peringatannya, Pak. Ya. Panjenengan sudah masuk umur 40 niku peringatan saking Allah. Ya. Peringatan. Napa peringatane? Boyoken. Nggih napa mboten? Nah, asam urat, hipertensi, nggih. Ya. Mencok, pegel, linu, kabeh pokoke nggih. Ya. Itu peringatan. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kalian sudah dekat ajalnya. Peringatan. Ya. Mbok sadaro. Mbok elingo. Ya. Itu maksudnya Allah memperingatkan. Allah sudah menangguhkan usia kita sampai 40 tahun, berarti itu kita diperintahkan untuk kembali. Ya, nek dalam Islam niku namine masa al-kuhulah atau mu'tarik. Al-kuhulah itu
kematangan. Matang secara pikiran dan tindakan. Itu. Umur 40 tahun. Niku nggih. Nek 40 tahun kok belum matang secara pikiran dan tindakan, dek wau niku nggih. Ya, tua-tua geladi. Ya. Yo nakali telat. Itu kurang, masih kurang kematangannya. Al-kuhulah ya, atau masa matang itu menjadikan kita sadar. Oh, di dunia ini saya harus mencari apa, tujuannya apa. Ya. Oh, nanti berakhirnya bagaimana? Itu sudah harus dia berpikir. Oleh Allah sudah diberi kesempatan untuk kita merubah diri secara otomatis begitu. Kok sampai 40 tahun lewat masih belum berubah, dikasih umur sampai 50 tahun. Kok juga belum berubah, dikasih sampai umur 60 tahun. Setelah umur 60 tahun sudah nggak ada alasan lagi. Ya, nggak ada alasan lagi. Ya Allah, saya dulu kok saya nggak paham, saya nggak ngerti kewajiban, saya nggak tahu kalau ini haram, kalau ini halal, kalau ini diperintahkan, kalau ini dilarang, itu nggak ada alasan lagi. Boten wonten alasan melih. Ya. Sehingga dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya a'dzarallahu ila imri'in, a'dzarallahu ila imri'in. Akhara ajalahu hatta balaghahu sittina sana. Allah tidak memberi apa atau tidak menerima alasan, tidak menerima alasan kepada seseorang yang Allah tangguhkan umurnya, ajalnya sampai 60 tahun. Kok sampai 60 tahun dia nggak sadar, nggak ke masjid, nggak ngaji, nggak amal soleh, udah nggak ada alasan lagi. Waktu sudah terlalu banyak untuk diberi, nikmat sudah terlalu banyak untuk diberi, supaya dia bersyukur, supaya dia mengingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya dia berpikir bahwa di dunia ini dia tidak akan selamanya, supaya dia tahu bahwa dia sudah dekat dengan ajalnya, gitu. Berarti dia udah tidak mikir itu. Ya. Jika Allah nggak memberi alasan, nggak menerima alasannya, ya, maka ketika kita ini sudah Allah berikan umur itu sampai sekian, ini seharusnya menjadikan kita termotivasi untuk rajin kembali memperbanyak mendalami Al-Quran, ya, sunnah Nabi SAW, mendalami agama, lalu mengamalkannya. Ini jadi motivasi kita sedaya nggih, ingkang sing sepuh-sepuh niku nggih, ya, untuk mari merubah diri kita, mari kita berusaha untuk memperbaiki diri, memperbaiki amal, memperbaiki ibadah, memperbanyak ibadah supaya menjadi bekal bagi kita. Itu betul ya, kalau udah tua itu rajin ke masjid, golek bekal itu udah betul. Ya dunia itu apalagi yang kita cari toh. Wong nikah nggih sampun nikah, anak nggih pun gak ada, malah gak ada putu barang nggih. Ya mungkin punya apa cicit juga ya, masya Allah pun buyut ya. Nopo melih donya nggih makan yo semuanya sudah semualah, sudah kita dapatkan semua ini. Ya. Mau nyari apa lagi? Nanti nih, ya. Kalau mau kerja ya enggak apa-apa, boleh kerja. Dah sepuh kerja enggak apa-apa. Boleh bantu-bantu anaknya, bantu putunya, bantu apa boleh. Atau sekedar untuk aktivitas. Kadang-kadang orang tua itu nek biasa kerja, kon mandek, kon leren kalian anake nggih mboten purun gitu. Ya, karena sudah kebiasaan nek mandek leren meneng wae malah loro. Mulane digawe aktivitas ingkang sae bermanfaat, ngaji ngoten. Wes mlaku-mlaku kali napa ben sehat ngoten. Ya, datang ke sini ya, sambil jalan kaki untuk biar sehat, sambil amal soleh ngaji. Masya Allah, luar biasa. Nggih. Itu. Jadi bertambahnya umur
Prinsipnya Pak, kamusnya Pak, bertambah umur berarti harus bertambah amal soleh. Tambah umur berarti napa? Tambah amal soleh. Pun ampun saya mikir anak-anak pun mentas doyo, sampun nikah, sampun gadah putra putri pun udahlah ya, kita fokus pada amal kebaikan. Ya, amal kebaikan. Golek sangu untuk akhirat kita. Ya. Menambah setiap hari kita ini selalu berbuat kebaikan. Ya. Rutin. Ada kisahnya itu seorang ibu-ibu karena dia ya sudah anak-anaknya sudah mentas doyo pun akhirnya dia ada kesibukan, dia nyari kesibukan setiap hari hanya sekedar untuk apa? Nyapu masjid. Nyapu pekarangan masjid, bekas-bekas ada apa daun-daun jatuh atau apa, pokoknya tiap hari dia nyapu masjid. Rutin. Ya. Pokoknya yang penting rutin aja. Ya, tiap hari itu ada yang kita kerjakan dari amal soleh. Entah itu silaturahim, entah itu apa namanya sedekah, entah itu ngaji, baca Quran dan lain sebagainya. Ya, dirutinkan, dibiasakan. Karena tadi itu ya bahwa manusia itu mata alama asyali, dia akan mati sesuai menurut akan kebiasaan. Di akhir hayat kita mari kita biasakan sesuatu yang baik ya, membiasakan yang baik. Ampun malas ya, justru harus semakin kuat, semakin semangat ya, di dalam mengerjakan amal kebaikan. Itulah yang nanti kemudian menjadi kita ini di akhir hayat ini akan menjadi sebaik-baik manusia. Jadi panjenengan boten kalah, kalih tiang-tiang yang masih muda, masih punya potensi yang banyak untuk beramal baik, kita enggak kalah. Itu, yang tua-tua itu juga enggak kalah. Karena Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, ayyun nasi khairun, manusia macam apa, yang kayak gimana atau manusia yang paling baik itu? Kata Rasulullah SAW, man tala umruhu wa hasuna amaluhu, siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya, amal kebaikannya. Ya, amalnya baik, ya, sesuatu yang baik. Lalu tanya lagi, wa ayun nasi syarrun, dan manusia apa yang paling buruk, paling jelek itu? Yaitu man tala umruhu ya wa su'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya tapi jelek amalnya. Masya Allah. Ya. Jadi ini menjadi pengingat bagi kita. Jangan sampai kita ini panjang umur, tambah umur malah tambah dosa. Ini tambah umur malah tambah jauh dari mengingat Allah. Ya, wonten gian sing pun sepuh niku pun umur istilahnya wis napa tadi itu mu'tarik ya, masa-masa mu'tarik. Mu'tarik itu ulama menyebutkan, Ibnu Battal mengatakan al-mu'tarik itu yaitu masa-masa di mana dia harus inabah wal khusyu' ya wa taraqqubul maniyah. Mu'tarik itu masa di mana dia harus kembali. Inabah itu kembali. Wal khusyu' tenang, anteng. Ya, ora neko. Wis eling umur, wah aku wis tuwek. Ora pantes nek arep joget-joget, ora pantes nek arep mabukan, ora pantes nek arep ugal-ugalan, numpak motor jemping-jemping ngoten, glayer-glayer, pantes napa mboten? Mboten pantes. Ya. Jadi mu'tarik itu masa di mana dia sudah al-inabatu wal khusyu'u wa taraqqubul maniyah. Dan apa? Taraqqubul maniyah itu ngawasi, mengintai, mencari-cari atau tadi itu waspada terhadap kedatangannya kematian. Wis wayahe
cedak nih, jadi dia harus wah cok aku nek ngene mati, contohnya aku nek maksiat ngene mati, nek aku ngene mati. Tapi ya ada juga yang udah tua-tua joget-joget, masya Allah. Pas nek dangdutan, yo melu dangdutan, melu joget, ya nyawer barang itu. Padahal sawerane gur 5.000, 2.000 ya. Ya. Dikirimi anake gen nggo infak sedekah malah dinggo nyawer itu. Masyaallah. Niku nggih wonten. Malah wonten daerah pundi Jawa Timur niku kerat-keratan niku minuman bir bintang itu ya Allah. Sing semangat niku sing pun sepuh-sepuh niku. Ya. La haula wala quwata illa billah. Cik seneng sindenan, cik seneng la ilaha illallah. Pokoknya ora pantes niku pun mboten pantes. Karena masa-masa itu masa napa? Dewa al-inabatu, rujuk kembali kepada Allah. Ya. Wal khusyuk, tenang, anteng, kalem, ya. Ndak banyak tingkah. Wa taraqqubul maniyah, dan selalu waspada akan datangnya kematian. Ya Allah, ya. Waspada. Kita udah sepuh, waspada. Sudahlah, kita semati-matian pol-polan, mudah-mudahan berakhir dalam keadaan husnul khatimah itu. Nek kerja amal soleh kebaikan itu sing pol-polan pokoknya. Tua ini justru jadikan kita semangat untuk beramal soleh. Semakin tua semakin kita beramal soleh, semakin banyak. Ya. Pun ampun sah mengumpulkan harta, nek gadah harta banyak dibagi-bagi, nggo anake, nggo putune, nggo kerabate, nggo sinten dibagi semua. Daripada ditinggalkan jadi warisan malah do rebutan. Ya. Gini apa mboten? Nah, niku kathah nih, ya. Dari ini zaman dari ini, ya jenenge warisan. Kadang-kadang ini termasuk salah satu yang saya sarankan kepada bapak-bapak ibu. Kalau masih punya harta, langsung saja dibagikan semua untuk anak-anaknya, untuk kerabatnya, untuk amal soleh. Ya. Biar tidak terlalu banyak yang ditinggalkan. Karena nanti berakhir dengan ekeran, berakhir dengan putus hubungan. Banyak. Syukur-syukur alhamdulillah anaknya anak yang soleh soleha semuanya, masya Allah bisa membaginya sesuai dengan syariat, ya bisa legowo, bisa saling tolong menolong, syukur-syukur, alhamdulillah. Tapi nek boten, masya Allah itu malah jadi fitnah, betul, fitnah. Kadang sudah tua meninggal, kadang nggak langsung dibagi. Ini yang saya sarankan, dan ini juga para syekh kami misalnya seperti Syekh Labib, ya, Dr. Labib, kemudian syekh yang lain itu selalu sangat menyarankan kalau orang sudah meninggal itu segera bagi warisan. Bukan kok malah tamak harta, bukan. Karena sering kasusnya itu nanti menjadikan apa? Kalau nggak segera dibagi, karena orang Jawa itu istilahnya apa nggih? Kayak pantangan niku napa? Pamali nek tiyang Sunda niku pamali. Napa nek tiyang Jawa niku? Ora ilok itu. Wong bar meninggal kok takokane warisan. Padahal itu sesuatu yang harus disegerakan. Salah satu yang harus disegerakan setelah ada keluarga yang meninggal adalah bagi waris langsung. Tidak boleh ditunda. Karena itu menunda kepemilikan orang lain dan itu termasuk kedzaliman. Langsung bagi. Ditunda, nunggu nanti wae kapan-kapan. Nanti anak-anaknya sudah pindah kemana? Karena ada yang kerja di Jakarta, di mana-mana. Ketika mau bagi warisan masih orangnya nunggu waktu lagi, tidak langsung dibagi. Akhirnya turun temurun, nanti anaknya atau suaminya atau istrinya meninggal lagi, padahal belum terbagi. Wah, itu banyak sekali pembagian-pembagian yang seharusnya dia dapatkan hak orang lain. Jadi ya. Bahkan orang itu nggak mau saja dipaksa untuk mau menerima, karena ini termasuk kepemilikan yang harus dipaksa. Misalnya saya udah kaya raya, aku ora butuh wi, ya. PNDW nggo kono karo adik-adikmu, ndak bisa. Dia harus dapat.
Dapat dulu baru setelah itu dia kasihkan orang boleh. Harus dibagi. Jadi kepemilikan yang termasuk yang dipaksa itu adalah kepemilikan warisan. Lah sakniki mboten dipaksa wae. Jaluk-jaluk ae ora dikei niku. Ya. Ora dikei. Oh, jare mbiyen kowe mbiyen kuliah dibayari aku liyane ora nek kuliah, wis warisanmu entek nggo kuliah. Lah, orang tua enggak pernah ngomong begitu. Tapi itulah yang terjadi, akhirnya terjadi fitnah itu. Sampai dia enggak dapat bagian, itu dolim. Ya. Jadi bukan satu tabu ya, bukan sesuatu yang tabu. Justru kalau orang itu sudah meninggal, entah itu suami atau istri, harus segera dibagi, jelas pembagiannya. Asetnya sekian, bagi sekian, kemudian nanti semua dapat, tinggal yang dapat rumah misalnya dengan yang dapat sawahnya kecil atau kebalikannya, yang dia harusnya dapat sekian kok cuman ini, nanti bisa dia ditomboi, saling dinilai dulu dengan uang, baru dibagi rata. Begitu Pak. Ya, ini yang harus, ini saya ikut berusaha untuk menyadarkan kepada masyarakat bahwa ketika seseorang dari keluarga itu meninggal, siapa-siapa yang berhak warisan harus segera diberitahu, jatahmu sekian, jatah ini sekian. Oh, ayah ketika ada anak sekian. Oh, istri ketika ibu ketika ada anak sekian. Itu wajib. Ya, harus dibagi, diberitahu. Kalau enggak terjadi fitnah. Maka supaya tidak terjadi fitnah itu lebih baik dari sekarang bagi-bagi, hibah namanya itu, pemberian, ya, bukan warisan. Kalau masih hidup dikasih itu bukan warisan, namanya apa? Hibah, pemberian dari orang tua, sudah dibagi-bagi semua rata, wis selesai. Kalau itu boleh, mau laki-laki perempuan dibagi rata boleh, karena bukan warisan. Sawai 5 patok, anake 5, lanang wedok padha kabeh boleh, ya, sak patok eding. Tapi kalau sudah meninggal tidak boleh Pak, harus sesuai dengan pembagian secara Islam. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ya, ini sedikit melenceng ya, tidak apa-apa. Tapi ini supaya kita ini sekali lagi banyak di masyarakat kita itu begitu. Sampai sekarang saya misalnya dapat jatah rumah, ini kasus saya sendiri. Saya bilang kepada kakak, ini saya sudah diganti dengan yang lain, balik nama mboten purun. Wis kuwi gampang ya. Wis pokoknya saiki balik nama ini punya kamu, tidak mau. Ya begitu karena orang desa ya. Jadi ada ewu pekewu, ada macam-macam. Padahal kita sebenarnya sudah, kalau saya mungkin bisa memahami, tapi anak saya belum tentu. Anak saya lihat pokoknya hitam putih, oh ini tanah rumah atas nama bapak saya, pokoknya ini hak saya. Padahal kadang-kadang kalau kita nggak ngasih tahu mereka, jadi salah paham. Nanti konflik dengan pamannya, konflik dengan keluarganya. Begitu yang terjadi. Ya. Masya Allah. Itu betul. Itu betul. Makanya sekali lagi ya ini sampai jam berapa nih? Napa samudering. Ya. Jadi sekali lagi kalau ada yang meninggal dari kita, siapapun dia yang dapat warisan segera dibagi. Harus disegerakan. Segerakan. Itu bukan suatu yang tabu, bukan suatu aib, bukan suatu rakus harta, enggak. Justru itu adalah supaya kita menghindari fitnah, supaya tidak terjadi putus silaturahim. Begitu. Ya. Kembali kita untuk berusaha memanfaatkan waktu atau umur yang kita miliki ini, ya. Dalam hadis tadi, salah satunya kita supaya termotivasi untuk banyak amal, menambah kebaikan di sisa umur kita. Sebagaimana juga dalam doa yang tadi, satu doa lagi yang belum saya sampaikan, itu bisa dilihat nanti di akhir Quran itu ya, doa khatmil Quran. Itu potongan, sebenarnya doanya agak panjang, tapi potongannya adalah Rasulullah SAW berdoa, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah
tambahnya umurku itu ziyadatan lana, bertambahnya seluruh kebaikan, setiap kebaikan. Fi kulli khair. Tambah umur tambah kebaikan. Itu kita beruntung. Berarti kita sukses. Berarti kita berjaya dalam hidup. Itulah orang yang sukses dalam hidup. Itulah orang yang beruntung dalam hidup. Orang beruntung sukses itu bukan punya sawah 5 patok, punya aset rumah villa 5 tingkat gitu ya. Punya istri 5, enggak boleh ya. 4 ya. 4 Bu. Sing purun mulai ketinggalan mboten purun meleh niki. Nggih. Wonten sing ajeng nikah meleh niki. Mbah. Lah Mbah. Ya. Punya napa meleh mobil 5 punya, bukan itu bukan sukses. Ya itu salah satu menunjang kesuksesan. Kalau itu semua kita gunakan untuk kebaikan. Masya Allah, punya 5 patok ini, pondok ini kayaknya perlu perluasan nih Tat. Ini saya sawah saya sedikit samping ini saya wakafkan untuk pondok. Masya Allah, luar biasa. Ya, itu kebaikan. Ya. Wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Tambahnya umur, tambah kebaikan. Itu rumus. Ya, harus itu. Ya. Wa ja'alil mauta rohatan lana min kulli syarr. Dan jadilah kematianku nanti saya sudah bisa beristirahat, terbebas dari semua keburukan. Hari ini kita waspada, jangan-jangan aku berbuat yang buruk, jangan-jangan aku terjerumus pada maksiat, jangan-jangan saya berbuat dosa, jangan-jangan saya dolim pada orang. Waspada terus. Tapi kalau sudah meninggal selesai kita. Ya, selesai, tidak tambah keburukannya. Jadi kalau orang beriman itu mati ada faedahnya, hidup juga ada faedahnya gitu. Bermanfaat. Siap hidup, ya siap meninggal, siap mati. Hidup menjadikan kita semangat untuk beramal soleh, meninggal menjadikan kita terbebas dari segala keburukan. Jangan merasa senang wah aku umurnya akeh dawa sementara temanku sudah meninggal. Yang meninggal itu dia sudah berkurang keburukannya, Pak. Kesempatan dia untuk berbuat buruk itu udah selesai, udah habis. Sementara kita yang masih hidup belum tentu aman. Belum tentu aman itu. Jadi harus waspada. Waspada dari semua keburukan dan berusaha untuk melakukan semua kebaikan. Ini yang jadi motivasi kita, nggih. Semoga sekali lagi Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa beramal soleh. Semoga ini tanda kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan merugilah orang-orang yang tambah umurnya tapi menjadi semakin bertambah keburukannya, kejelekannya. Sebagaimana tadi ditanyakan oleh sahabat, ya, orang yang paling jelek, paling buruk adalah man tala umru, ya, siapa yang panjang umurnya wasa'a amalahu, dan wasa'a amaluhu, dan buruk amalnya. Ya, buruk amalnya. Ya. Sementara orang yang paling baik man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Ya. Siapa yang panjang umurnya dan baik amalnya. Ini supaya kita sekali lagi termotivasi berbuat baik dan waspada dari segala keburukan. Demikian wallahu taala alam bisawab, ya, yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Semoga keberkahan selalu Allah berikan kepada kita semuanya. Dan kita semuanya mudah-mudahan berkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wallahu taala alam bisawab wa billahi taufik ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.